Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Kalau sekarang ini Anda menyaksikan ada gelombang ya, pernyataan sikap, petisi atau apapun ya di Indonesia itu pasti kita akan teringat peristiwa yang pertama tentu saja ya, karena ini terjadinya di Jogja ya, di UGM tepatnya. Ini di kampusnya Pak Pratikno, dan kalau saya nyebut kampusnya Pak Jokowi itu banyak yang protes pada saya. Tapi padahal teman-teman UGM ngakui Pak Jokowi itu. Nah, saya lihat ini, coba Anda lihat nih. Saya putarkan lagi videonya. Di antara mereka itu, di antara profesor senior-senior, termasuk saya lihat ada Profesor Sufyan Effendi, mantan rektor UGM tuh, ada bocil tuh. Nah, tuh yang sebelah kanan tuh. Nah, itu Gibran. Nah, saya ajak ngobrol Anda dengan Gibran. Assalamualaikum, Bran. Halo Mas Hersu dan pemirsa sekalian. Ya. Wah, ini kamu kemarin bocil sendirian itu di tengah-tengah petisi itu. Apa nggak boleh ada bocil-bocil lain di sana hadir kemarin waktu petisi itu? Kemarin saya diundang naik ke atas panggung juga, Hmm, Mas. Jadi kemarin hmm, itu ada dua agenda. Yang hmm. pertama diskusi Heeh, diskusi tertutup oleh internal dan sivitas akademika di Balai Senat UGM. hmm. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan petisi gitu. Oh, lah terus kok nggak muncul ini yang katanya banyak, pantes saya juga menyimak penjelasan dari Uceng ya, Profesor Zainil Arifin Mohtar. Dia bilang bahwa dia pada waktu itu katanya dia orasi dan sangat geram kepada UGM gitu, tapi kemudian videonya nggak muncul. Jadi jadi ada peristiwa sebelum itu rupanya ya? Ada ya. Jadi di Balai Senat itu memang tidak boleh ada yang merekam, Mhm, tidak boleh ada yang mendokumentasikan karena mhm, alasannya adalah mhm. eh, dari panitia meminta buat apa? Karena ini sidang tertutup gitu. Oh, Jadi oke. agenda di Balai Senat itu memang agenda tertutup khusus sivitas akademika dari Mhm, dosen, alumni dan mhm. mahasiswa gitu. Jadi memang didesain tertutup. Ya, siapa saja waktu yang hadir itu dalam rapat itu? Oh banyak Mas. Mhm, Satu ruangan Balai Senat itu penuh ya, sekitar mhm, 150-an orang lebih mhm, yang hadir di Balai Senat. Jadi kalau boleh sedikit cerita, Balai Senat UGM itu salah satu ruangan paling sakral di UGM. mhm, mhm, oke. Pelantikan profesor dan Mhm, acap kali digunakan kampus untuk merespon isu-isu nasional. oke. Mhm. Kemarin yang hadir mencakup dua mantan rektor, Siapa itu? Mas Prof. Sofyan Effendi dan Prof. Panut Mulyono. Oh, iya iya iya. Prof. Terus? Panut. Kemudian hadir juga beberapa guru besar, termasuk Dewan Guru Besar Pak Kuncoro yang kemarin membacakan petisi. Mhm, Hadir juga alumni-alumni yang lain mhm. dan banyak Mas profesor-profesor yang lain yang hadir juga. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu soalnya banyak juga kan. Iya iya, oke. Idenya dari siapa itu, undangan rapat itu? Nah, itu agenda yang awalnya diinisiasi oleh Pusat Studi Pancasila, Mas. Oke, Jadi Pusat di Studi UGM ada Pancasila. namanya Pusat Studi Pancasila Mhm, untuk merespon lebih ke merespon tindak tanduk Pak Jokowi sekarang akhir-akhir ini sih, Mas. Karena mhm, mhm, setelah Pak Joko Widodo menyampaikan di media perihal bahwa presiden belum memihak dan segala mhm, macam itu yang membuat kita semakin geram. mhm, Akhirnya dari Pusat Studi Pancasila bersama dengan beberapa teman-teman mahasiswa menginisiasi gerakan mhm. petisi bulan sumur. Oh, Gitu, Mas. jadi kemarin itu rapat terus, langsung diambil keputusan membuat petisi itu, gitu ceritanya ya? Iya, iya. Mmm, Iya. mhm. Kabarnya itu kalau saya nyimak pernyataan dari Bung Uceng itu cukup seru ya rapat di situ ya. Siapa saja yang menyampaikan pidatonya di situ yang cukup apa, tokoh-tokoh yang menonjol lah di situ? Banyak Mas, Prof. Sofyan Effendi, Prof. Panut, Mas Mhm, Abdul Ghaffar Karim, dosen mhm, Visipol, Mas mhm, Zainul Arifin Mukhtar, mhm, Prof. Kuncoro, ya, sama satu lagi saya lupa, Mas. mhm. Dan Anda juga bicara di situ? Iya, saya diminta menjadi penanggap dari mahasiswa. Oke. Nah itu tapi rata-rata mereka memang jadi artinya kemudian dituangkan dalam petisi itu gitu ya? Iya, Oke. Jadi ini prosesnya cepat dong ya berarti, dari hari itu juga rapat di Pusat Studi Pancasila, kemudian setelah itu langsung muncul petisi itu, gitu? oh, petisi itu sebenarnya awalnya sempat di draft dulu. Oh, Ada mhm. rancangannya kan, Oke. tapi ditambahin ketika acara hari H Mmm, menerima masukan dan input dari mhm, anggota yang hadir pada sidang tertutup itu. mhm, mhm. Oke, nah waktu itu, melibatkan rektorat tidak? Melibatkan rektorat artinya apa tuh Mas? Maksudnya Artinya ada izin dari rektorat dan sebagainya, rektorat juga oh hadir? jelas ada hadir dan Mmm, sekretaris universitas hadir Pak Andi, kemudian mhm, Pak Aris Dito juga hadir wakil rektor.
Prof. Ya. Ovam membuat hadir karena ada agenda, saya lupa agenda di mana, antara di Jawa Tengah kalau nggak salah, saya lupa. Jadi artinya sebenarnya Karena nggak mungkin, ya. karena nggak mungkin kita bisa menggunakan ruangan paling suci di UGM tanpa ada izin. Tentu ada izin dari rektorat. Ya, oke. Jadi artinya sebenarnya petisi kemarin itu ketika dibacakan juga rektorat sudah tahu ya sebelumnya ya. Iya. Oke. Nah, sekarang setelah muncul petisi, kan orang teringat ini, yang pertama kali memberikan gelar memalukan itu kan sebenarnya teman-teman dari BEM, dan Anda waktu itu masih jadi ketua BEM-nya ya. Dan itu sebenarnya kan kemarin itu apa yang disampaikan itu ada kata lain, bukan memalukan, tapi justru UGM yang malu karena ada punya alumninya seperti itu gitu ya. Iya, iya Mas. Jadi sempat disinggung juga Pak Jokowi ini alumni dan di petisi itu ya. Dan justru malah semakin jauh dari demokrasi gitu. Ya. Oke, nah sekarang setelah muncul petisi itu apa yang Anda tangkap reaksi yang muncul di kalangan internal kampus maupun dari eksternal? Kalau internal kampus menyambut baik ya Mas ya. Banyak mahasiswa yang meramaikan itu di media sosial, meskipun ada juga para pendengung, para buzzer, akun-akun yang tidak bertanggung jawab menganggap itu agenda yang ditunggangi oleh partai-partai tertentu. Tapi secara umum mayoritas melihat ini sebagai respon yang positif. Ya. Oke. Nah ini kita teruskan, dan ini ya mungkin meskipun tidak bisa kita sebut secara langsung, ini memicu kemudian gelombang protes atau gelombang keprihatinan dari berbagai kampus di perguruan tinggi. Malah kalau saya lihat di Muhammadiyah itu lebih gede lagi ya. Muhammadiyah itu aliansi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu, kalau nggak salah ada 171 perguruan tinggi yang sudah menyatakan sikap juga begitu. Iya Mas, alhamdulillah Pantikan dari UGM bisa memacu kampus-kampus lain untuk bersikap, dan saya sangat senang banyak kampus yang menyambut itu, meskipun cukup terlambat, tapi ya tidak ada kata terlambat untuk perbaikan. Ya. Jadi Anda sekarang dan teman-teman tidak merasa sendiri gitu ya? Iya, tidak, sama sekali tidak merasa sendiri. Saya mau tanya ini kabarnya, kan beberapa hari yang lalu kan sempat HP Anda dihack ya. Jadi saya tadi coba-coba aja chat Anda dan pun nelpon, ternyata nyambung begitu. Berapa lama itu Anda kena hack, dan berapa banyak itu teman-teman? Ini kan forum anomali yang kena hack ini ya. Iya Mas, jadi kemarin sempat diretas selama kurang lebih 12 jam. WhatsApp saya tiba-tiba terlock out dan ada notifikasi, ada usaha untuk masuk ke akun WhatsApp saya. Nah, setelah saya masuk ke membuka aplikasi WhatsApp, itu saya udah out posisinya, terlock out dari aplikasi dan dimintai untuk mengirimkan kode OTP. Tapi setelah saya masukkan nomor telepon saya, tidak ada sama sekali kode OTP yang masuk. Jadi sampai akhirnya 12 jam kemudian saya coba, dan alhamdulillah bisa. Dan itu bukan hanya terjadi pada Anda ya, pembajakan ya? Bukan hanya terjadi pada saya Mas ya, kepada 3 orang yang lain juga terkena hal yang sama. Jadi semua anggota forum anomali kena retas lah. Oke. Apakah sebelum ini ada ancaman-ancaman sebelum peretasan itu muncul? Kalau dari saya pribadi tidak ada sih Mas. Cuman kalau dari kemarin kan kita sempat bikin diskusi ya, dan bebas di depan MK, tetapi tidak dapat izin dan kita diblokade sehingga tidak bisa masuk ke MK. Dan menurut pemaparan Afik, Sekjen Paramadina, sebelum acara itu WA-nya dia kembali diretas dan dia dihubungi oleh intelijen dan meminta untuk menghentikan acara mimbar bebas di depan. Ya, gitu Mas. Oke, tapi akhirnya kemarin walaupun tidak bisa masuk karena diblokade ya dari Mahkamah Konstitusi, jadi tapi tetap aksi berjalan ya kemarin ya? Tetap mimbar bebas berjalan. Ya. Oke, jadi bisa Anda jelaskan ini, apa sih sebenarnya forum anomali itu dan apa saja yang sekarang dikerjakan oleh teman-teman forum anomali ini? Ya, forum anomali itu sebenarnya keresahan kita sih Mas. Melihat Indonesia ini kok demokrasi banyak banget anomalinya gitu kan. Ya. Ada banyak hal yang tidak ideal dalam demokrasi kita. Dan kenapa kita menginisiasi dan tidak menggunakan platform BEMSI atau BEM seluruh Indonesia dan segala macam, kan sudah mulai masuk ke masa regenerasi Mas, pergantian BEM dan segala macam. Jadi ya kita cari yang awalnya tuh lebih ke forum-forum asik aja sih Mas, nggak serius-serius banget, tapi ternyata gaungnya sebesar kan. Iya. Jadi ini pensiunan ketua-ketua BEM gitu kira-kira gitu ya sebenarnya. Nah, pensiunan ketua BEM.
Ya, ya, ya. Kita Nah, udah roadshow ke beberapa daerah, Mas. Ke ya. Parepare, ke Makassar, ke Malang, Madura, Hmm, Solo. hmm. Besok di Sukabumi besok hari Minggu nanti. Oke, tapi Sekalian lebar. sebelum ngomongin agendanya apa, tapi kalau nggak salah di Parepare sempat dibubarkan ya? Ya, didatangi Kapolres Hmm. Parepare. Hmm. Dan acaranya terus berlangsung atau bubar akhirnya? Eh, diminta untuk bubar sebenarnya. Oke. Terus? Diminta untuk bubar, tapi kita tetap ngotot buat tetap jalan. Ya, ya. Ya Apa sih? berjalan dengan diintai itu. Apa sih agendanya dari forum Anda melakukan konsolidasi ke berbagai daerah itu apa? Tujuannya ya, Mas ya. Ya. Lebih ke memantik gerakan yang sempat vakum ya, Mas. Karena Hmm. Hmm. kita ngerasa kok BEM-BEM ini tidak banyak yang menyambut berbagai macam isu yang ada gitu kan. Hmm. Jadi kami merasa ya perlu ada gerakan yang lebih taktis, gerakan yang lebih efektif untuk menggaungkan isu ini kan. Dan saya rasa cukup efektif meskipun yang bergerak cuma 4 orang ya. Sembari kita mengajak teman-teman di daerah masing-masing. Ya, ini 4 orang ini siapa aja? Anda, Saya, Ketua BEM UGM, kemudian Melki, nonaktif Ketua BEM UI, kemudian Afik, Sekretaris Jenderal Paramadina, ya. dan Haikal, Ketua BEM Unpad. Oke, dari itu kampusnya itu ya. Nah, sekarang bacaan Anda setelah kemudian muncul gelombang petisi atau suara pernyataan keprihatinan dan sebagainya, itu bagaimana situasinya di kampus dan kemudian juga dampaknya terhadap pemerintahan Jokowi ini? Kita melihat apakah Pak Jokowi sudah tidak punya rasa malu gitu kan, melihat respon banyak kampus, hampir belasan kampus nampaknya Mas. Hari ini Unpad, ya. Kemarin UNY, UAD, Unhas, Unan, Padang, Andalas, ya. Andalas. Jadi ya kita lihat Pak Jokowi yang merupakan alumnus paling memalukan UGM ini apakah punya rasa malu gitu kan? Setelah diberi kemudian disentil oleh banyak kampus, ini bukan cuma mahasiswa ya, tapi ini kampus, dosen, guru besar gitu, bukan seorang mahasiswa yang belum lulus kuliah gitu, tapi dosen yang bersuara. Jadi ya mari kita lihat apakah Joko Widodo punya rasa malu gitu. Ya, tapi kan ini mau tidak mau ya, meskipun orang banyak ngomong ditunggangi dan sebagainya, tapi ini kan saya percaya tidaklah ini karena para guru besar dan sebagainya kan pasti mereka punya afiliasi politik, tapi afiliasi tertentu. Tapi saya kira kan kemarin lebih pada soal keprihatinan dari kampus gitu ya. Ini kan tapi dampaknya juga pasti kan terhadap Pilpres dong, Gilbert ini. Tentu. Cuman saya sangat terisi ketika ada orang yang beranggapan bahwa gerakan yang timbul dari kampus-kampus ini ditunggangi. Ini bukan gerakan mahasiswa loh, ini gerakan dosen gitu. Yang mereka sudah punya gaji tetap, mereka sudah punya vital. Jadi sangat aneh ketika ada narasi itu gitu. Apalagi kemarin sempat ada narasi setelah UGM kan UII, Universitas Islam Indonesia yang memunculkan petisi ya. Ya, dan rektornya langsung malah yang baca ya. Yang rektornya ya, terus rektornya. Ada narasi bahwa itu kan UGM calonnya apa namanya? UGM semua. Kemudian UI juga Prof Mahfud dari UI gitu kan. Wah, dengan politik dan segala macam. Ya. Tapi setelah itu kan muncul UI, Unhas, Unpad dan segala macam. Ini kan bisa menjawab secara tidak langsung bahwa ditunggangi dari mana gitu loh. Ini bukan ditunggangi tapi ini keresahan bersama gitu. Ya. Tapi yang Anda lihat ini hanya akan berhenti pada pernyataan-pernyataan atau ini bisa menjadi gelombang karena bagaimana ini kan tekanan moral tapi dampaknya ke politik gitu. Saya yakin akan ada gerakan lebih masif ya Mas. Ya. Dari imbas dari kencangnya suara-suara dari kampus ini. Oke. Ya Pak, meskipun Anda sekarang tidak boleh lagi mengatasnamakan BEM gitu, tapi bacaan Anda kan Anda pasti masih tetap punya komunikasi kan dengan beberapa teman aktivis di BEM gitu. Nah, seperti apa semangatnya dari teman-teman BEM itu sekarang? Saya belum membuka komunikasi dengan teman-teman BEM di kepengurusan yang baru, jadi saya belum sih Mas, sesemangat apa sih mereka gitu. Tapi saya yakin mereka harus semangat. Ya. Nah, kalau forum anomali ini selain tadi itu targetnya tadi itu membangkitkan kembali para teman-teman BEM kan yang Anda sebut tadi semangat teman-teman BEM itu apa sebenarnya yang Anda inginkan terhadap pemerintahan Jokowi ini apa gitu? Ya seperti yang tertulis dalam petisi Bak Sumur ya Mas, kembali ke
demokrasi yang berkeadilan dan demokrasi yang sesuai dengan harkat martabatnya lah. Mhm. Ya itu yang kita inginkan, Mas. Jangan sampai di akhir kepengurusan, di akhir masa jabatan beliau memberikan torehan yang hitam dalam sejarah Hmm. kepresidenan beliau. Ya. Nah, kemarin kan kita sempat dengar Pak Erlangga Hartarto yang kebetulan juga adalah alumni dari UGM yang anggap bahwa ini kan hanya orang-orang tertentu yang mengatasnamakan kampus saja gitu. Itu saya rasa menjadi wujud jawaban yang tidak substantif ya, Mas ya. Ya. Apa namanya? Ya bersangkutan lupa bahwa oke, memang beliau beranggapan bahwa ini tidak mewakili kampus, tapi setidaknya yang menyampaikan ini juga guru besar loh. Ya, ya, Juga ya. guru besar gitu. Ya. Kalaupun ada perbedaan pendapat di dalam kampus, itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Tapi setidaknya ini kampus sudah mulai bergerak. Dosen-dosen sudah mulai bergerak. Jadi jangan menggeser ke ranah yang nir substantif lah, non substantif lah. Tapi coba telisik kenapa dosen-dosen ini berteriak, kenapa dosen-dosen ini menyampaikan versi yang rasa cukup tajam ya. Alih-alih beranggapan bahwa ini tidak legitimate bagi mereka, kenapa tidak menjawab respon dari kami aja gitu. Oke, dari interaksi Anda sebenarnya dengan para dosen, para guru besar ini gitu ya, apakah sebenarnya keresahan ini cukup lama dan kemudian menggumpalnya baru sekarang, atau itu baru muncul kesadaran itu belakangan ini saja? Saya merasa setelah putusan MK kemarin di UGM sudah cukup banyak obrolan ya di dalam kampus, bahwa ada ya dalam bahasa Grundril itu kayak memperbincangkan lah soal putusan MK, dan ya snowball effect lama-lama semakin membesar dan ya semakin outputnya lah dengan dibacakannya Pak Sumur. Ya. Oke, ini sebenarnya kalau dari perbincangan dengan mereka sebenarnya apa yang ingin responnya dari Pak Jokowi, dan kalau kemudian Pak Jokowi tidak sama sekali merespon dan terus jalan dengan perilaku politik yang sekarang itu, apakah akan ada gerakan-gerakan lain yang akan dilakukan oleh kalangan kampus ini? Tentu akan ada ya Mas ya, karena saya merasa kemarin sudah cukup serius dan sudah sangat serius bahkan, karena sudah melahirkan tekanan yang cukup kencang gitu kan. Ya kita tunggu dulu melihat respon Pak Jokowi kan dan rezimnya gitu kan. Apabila kalau ditanya apakah ada gerakan yang lebih besar, tentu akan ada gerakan yang lebih besar. Akan ada gerakan yang lebih besar yang harapannya bisa benar-benar menyentil Pak Jokowi lah. Gitu, kira-kira bisa bocorannya seperti apa tuh gerakan yang lebih besar itu? Apakah gerakan mahasiswa turun ke jalan? Ya? Teknisnya opsinya mungkin turun ke jalan. Ada opsi turun ke jalan gitu kan. Ada opsi yang paling visible mungkin turun ya, dengan jumlah massa yang besar, nggak hanya dari mahasiswa. Cuma kita punya permasalahan bahwa masih banyak masyarakat yang masih ngeyel lah gitu. Masih ada yang beranggapan bahwa gerakan para guru besar ini gerakan yang syarat akan kepentingan politik dan ditunggangi gitu kan, sehingga ya aksi massa kan semakin besar ketika gerakan yang ikut cuma dari mahasiswa tapi juga dari masyarakat. Nah ini yang coba kita bangun ya Mas ya. Semakin banyak kampus yang bersuara akan semakin mempertebal bahwa Jokowi ini memang tidak sehat secara demokratis dan bisa semakin memantik masyarakat lebih banyak untuk gabung dalam gelombang besar. Ya. Ini pertanyaan saya, ini turun ke jalan, kalau selama ini kan turun ke jalan itu kan hanya mahasiswa gitu ya. Kalau kemarin kan petisi itu kan ada para guru besar dan sebagainya. Apakah yang Anda maksud itu juga ini mahasiswa bersama guru besarnya akan turun ke jalan gitu? Bukan tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin itu akan terjadi. Ya. Oh ini menarik ya kalau sampai terjadi para guru besar. Saya kemarin menyimak pernyataan dari Profesor Harkristuti, tapi sebenarnya soal ini sebenarnya mereka sudah bahas dalam sekitar 2 bulan yang lalu kalau nggak salah saya ingatnya gitu, di dalam pertemuan para guru besar itu ada keprihatinan yang sama gitu. Makanya kalau kemarin muncul UGM dan kemudian serentak yang lain muncul, itu saya kira itu hanya pemantik saja gitu apa yang terjadi di UGM. Iya, pemantik. Ini itu jadi api dalam sekam. Kemarin yang saya cuman belum ada yang menyuarakan. Ya, beliau kan juga alumni UGM ya. Kita punya tanggung jawab untuk menyentil alumni lah gitu. Ya. Oke, jadi kita tunggu ya gerakan berikutnya, kecuali ada respon yang positif dari Pak Jokowi ya. Ini kan pemilu tinggal pilpres tinggal berapa hari lagi nih, nggak sampai 2 pekan ini, Gilbert ya. Mudah-mudahan aja ada kesadaran itu dari Pak Jokowi, karena saya kira sangat disayangkan kalau akhir dari kekuasaan Pak Jokowi itu tidak berakhir husnul khotimah gitu ya. Iya, harus husnul khotimah lah.
Ya. Bagaimanapun Anda sebagai alumni UGM, kalau Anda belum alumni ya, Anda sebagai Civitas Akademi UGM juga ikut malu kan gitu ya. Ikut malu lah. Oke, baik Gibran, terima kasih ya. Terus semangat ya Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mas Heru. Waalaikumsalam.